Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bagaimana Engkau mengasihi, memimpin, menyertai dalam segala area kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami saat ini Tuhan mau mengikuti program All by Grace. Biar Engkau berkasih karunia, kami boleh mendengar dengan baik dan mengerti dengan baik dan bisa melakukan dengan baik. Sehingga kami benar-benar menjadi seseorang yang dilayakkan untuk boleh menerima upah di kekekalan nanti maupun di dalam kehidupan ini. Kami menjadi seorang yang sungguh-sungguh berkenan memuliakan nama Tuhan dan hidup mengerti bagaimana mengalami kasih dan kuasa-Mu dan boleh berbagi kasih dan kuasa-Mu sehingga banyak orang boleh diselamatkan dan banyak orang boleh diberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami serahkan waktu berikut ini dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti segala rencana, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Konsep dan prinsip upah sangat berhubungan erat dengan kehidupan nyata, baik terhadap penerima upah
maupun terhadap pemberi upah. Dalam mempekerjakan asisten rumah tangga, dalam membantu pekerjaan rumah, sopir demi mobilisasi kita sehari-hari, atau babysitter untuk membantu mengasuh bayi, otomatis pada akhir bulan kita akan memberi upah atau gaji sebagai bentuk imbalan atas segala pekerjaan yang telah mereka lakukan. Bahkan tak jarang bila melihat kinerja mereka yang baik, memuaskan dan melebihi ekspektasi, kita bisa memberi bonus tambahan sebagai bentuk apresiasi atas jerih rela yang sudah mereka tunjukkan. Demikian juga di kantor. Ketika seorang pegawai mendedikasikan waktunya setiap hari untuk bekerja, melakukan pekerjaan dan berbagai tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan kinerja yang sesuai, tekun dan setia, maka pada akhir bulan ia akan mendapatkan juga gaji sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Upah yang diterima pegawai tersebut tidak boleh diberikan oleh pemberi kerja sesuka hatinya, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan pemberi upah dalam bentuk uang, barang, atau dalam bentuk berbagai fasilitas tambahan seperti akomodasi, transportasi, dan berbagai tunjangan lainnya. Konsep upah tidak hanya berlaku dalam dunia kerja saja. Di zaman now kita dapat melihat hal ini juga diterapkan di dalam rumah. Anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab seperti membersihkan kamar, mengerjakan PR, merapikan mainan, dan berbagai hal lainnya di rumah. Jika mereka selesai mengerjakannya dengan setia, maka orang tua pun akan memberikan hadiah atau reward dalam berbentuk uang bagi yang sudah paham, atau makanan, waktu bermain lebih lama, atau hal-hal lain sesuai dengan usia si anak. Demikian juga di sekolah, dapat kita lihat hal ini diterapkan lewat penghargaan siswa teladan dengan mempertimbangkan apa yang dicapai oleh siswa atau siswi tersebut selama 1 tahun ajaran. Mungkin dalam jumlah kehadiran nilai-nilai atau prestasi yang diperoleh, sikap, perilaku, dan berbagai dasar penilaian lainnya. Upah merupakan imbalan langsung atas tenaga, waktu, dan keterampilan yang telah diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja. Hubungan antara pekerjaan yang dilakukan dan upah yang diterima bersifat langsung. Artinya pekerja hanya akan menerima upah apabila mereka telah menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Pemberian upah mencerminkan apresiasi terhadap kontribusi pekerja dalam mendukung beroperasinya sebuah perusahaan. Dalam banyak kasus, besaran upah yang menunjukkan nilai pentingnya sebuah pekerjaan dalam struktur organisasi. Hubungan langsung ini juga berfungsi sebagai motivasi bagi pekerja untuk memberikan yang terbaik dalam melakukan tugas mereka. Karena upah yang diterima adalah cerminan dari usaha mereka. Upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan menciptakan hubungan yang berkesinambungan antara pekerja dan pemberi kerja yang pada akhirnya mendukung stabilitas organisasi perusahaan. Tentu setiap orang rindu ingin mendapatkan upah sebesar-besarnya. Tetapi penentuan besaran upah tidak hanya didasarkan pada satu faktor, melainkan melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan. Misalnya pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus seperti kemampuan teknis atau keahlian tertentu cenderung dihargai lebih tinggi karena dinilai dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Begitu juga dengan lamanya pengalaman kerja dapat menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan upah, karena pekerja yang telah memiliki banyak pengalaman dianggap mampu bekerja lebih efisien dan memahami kompleksitas pekerjaan dengan lebih baik. Dalam banyak kasus, tingkat pendidikan juga memainkan peranan penting, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, umumnya semakin besar pula peluang untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Dalam berbagai bidang di dunia usaha,
pimpinan akan melakukan pertimbangan untuk menentukan upah yang layak diterima seseorang karyawan. Terlebih lagi dengan Tuhan kita yang adil dan setia. Dalam kitab Injil, Tuhan Yesus mengatakan dan tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka dari itu, jika manusia dalam dunia usaha mengerti, menghargai pekerjaan orang lain, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan menghargai orang yang bersungguh hati mencarinya, menaati kehendaknya, dan setia dalam melakukan segala pekerjaannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita dalam bekerja dan melayani Tuhan selama ini? Layakkah kita untuk menerima upah daripadanya? Ingatlah, jika manusia saja mengerti konsep dan prinsip upah, tidakkah terlebih lagi Tuhan kita yang senantiasa rindu untuk mengaruniakan segala hal yang baik bagi kita, anak-anaknya yang setia, yang rela berjuang, berjerih lelah baginya. Sesungguhnya Tuhan tidak hanya berkata tentang upah, tapi Dia sudah siapkan upah bagi kita, sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sadarilah bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Seharusnya ini menjadi wake up call bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat dilayakkan untuk menerima upah sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan, baik bagi kita selama hidup di dunia dengan segala keterbatasannya. Terlebih lagi, upah sejati di dalam surga yang kekal sebagaimana yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Tema program All by Grace hari ini adalah, layakkah saya menerima upah? Kiranya melalui pembahasan tema kita disadarkan, dimampukan untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan memahami dengan sungguh-sungguh sikap dan pengabdian diri kita selama ini dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan. Apakah semua yang kita lakukan bagi Tuhan sungguh dapat berkenan kepadanya, agar kita dilayakkan Tuhan untuk memperoleh upah yang bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di kekekalan. Kualifikasi kelayakan seseorang untuk menerima upah dari Tuhan antara lain, yang pertama, senantiasa melakukan kehendak Tuhan dengan maksimal dan sesuai. Seorang pemuda yang baru lulus kuliah berkesempatan untuk meniti karir di sebuah perusahaan besar seperti yang sudah lama diidamkannya. Dalam bayangannya, sukses hanyalah tinggal menunggu waktu selama ia bekerja dengan rajin dan setia. Hari pertama bekerja, ia jalani dengan penuh semangat, antusias, dan harapan. Ia dapat berkenalan dengan banyak rekan kerja, termasuk atasan, dan belajar banyak hal. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pula kesempatan untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan sesama rekan kerja, banyak pertanyaan muncul di dalam pikiran pemuda tersebut. Ia mendapati ada beberapa orang, walaupun dalam divisi yang sama, bekerja dengan tugas dan tanggung jawab yang sama, memiliki jabatan yang sama, dengan pengalaman kerja yang kurang lebih serupa. Tetapi pendapatan yang mereka peroleh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Awalnya pemuda ini berpikir tidak mungkin perusahaan bonafit sebesar ini bisa terdapat diskriminasi. Pasti ada alasan di balik perbedaan upah tersebut. Secara diam-diam, pemuda itu mengamati kinerja kedua rekan kerja itu. Ia pun mendapati bagaimana rekan kerja yang pertama selalu datang lebih awal dari rekan-rekan kerja yang lain. Sebagai sales, ia selalu berusaha menghubungi kembali pelanggan-pelanggan yang pernah membeli darinya dan berusaha membantu apabila mereka mengalami kendala dalam penggunaan produk tersebut.
Rekan ini tidak hanya berusaha menjual produk baru, tapi berusaha untuk mengerti kebutuhan pelanggannya. Sehingga tak heran bila ia memiliki pelanggan yang semakin bertambah. Penjualannya selalu mencapai target, bahkan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari konsumen pada divisinya. Berbeda pula dengan rekan kerja yang satunya lagi, yang cenderung lalai, kurang menghiraukan permintaan pelanggannya karena merasa hanya menyusahkan. Bila penjualan sudah terlaksana, rekan kedua ini tidak berinisiatif untuk menghubungi pelanggannya kembali sebagai bentuk follow up karena merasa tugasnya sudah selesai. Hasilnya pun tampak nyata. Penjualan rekan kedua ini jarang sekali mencapai target. Pelanggan satu persatu meninggalkannya dan beralih ke sales yang lain atau beralih kepada sales dari kompetitor. Lambat laun, komisi yang didapatkannya menurun. Pemuda itu pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa semakin maksimal seorang sales berusaha untuk memuaskan pelanggannya, semakin besar pula lah upah yang mereka dapat. Ya, memang secara umum dapat kita jumpai berbagai tipe orang di tempat pekerjaan. Apakah kita termasuk salah satu di antaranya? Ada yang bekerja dengan tekanan hidup demi memenuhi kebutuhan penghidupan. Sehingga sekalipun pekerjaan itu tak disukai, mereka tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ada yang bekerja suka-sukanya. Apa yang disukainya itu yang dikerjakannya supaya tidak diberhentikan. Tampaknya mereka bekerja tetapi dengan terpaksa atau bekerja sekadarnya saja atau sambil bersungut-sungut karena pekerjaan itu tidak disukainya. Ada juga yang oke, kerjanya baik tetapi sangat perhitungan. Saat diminta melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawabnya, ia enggan melakukannya. Ada juga orang yang bekerja dengan baik, tidak perhitungan. Mereka melakukan apa yang sesuai dengan permintaan. Bahkan bersedia untuk melakukan lebih dari yang diminta. Selalu bertanya kepada atasan, adakah lagi yang bisa ia kerjakan demi meringankan beban pekerjaan sang atasannya. Orang seperti inilah yang pada masa kini sangat langka dijumpai. Bila kita memiliki karyawan sedemikian, kita akan sangat puas dengan kinerjanya dan kesetiaannya yang sungguh teruji. Dan tak heran jika kita akan memberikan banyak bonus dan memberikan promosi, bahkan menaikkan upah kepadanya. Mungkin saat ini kita belum menjadi pemimpin, melainkan hanya sebagai seseorang yang dipimpin. Adalah bijak jika kita mengingatkan diri bahwa jika suatu hari berkesempatan menjadi pemimpin, karyawan atau pekerja yang bagaimana yang kita inginkan. Jika ingin mendapatkan bawahan atau pekerja yang baik, setia, tidak perhitungan, dapat bekerja dengan maksimal, maka mulailah kita bersikap seperti itu terhadap atasan kita. Taat, lakukan dengan maksimal dan sesuai, sehingga kita akan menerima upah yang maksimal dan sesuai juga. Semuanya ini tetap berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Prinsip sedemikian sedikit banyak berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita adalah sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9a. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Sesungguhnya kita telah memperoleh sebuah privilege yang luar biasa, yaitu dapat bekerja bagi Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan dan Tuan dan Raja atas seluruh kehidupan kita. Untuk dan kepada Tuhan sajalah kita mengabdikan diri, demi menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya, sebagaimana yang tertulis dalam beberapa bagian firman Tuhan berikut ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Penting untuk diingat bahwa keseluruhan hidup kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Karena itu kita sepenuhnya adalah miliknya. Sehingga apapun yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Yesus Kristus sendiri merupakan teladan yang terbaik bagi kita, yaitu semasa hidupnya yang kurang lebih 33 tahun di dunia. Bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapa secara maksimal dan sesuai dan taat setia sampai mati, sebagaimana disampaikannya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus mengerti sepenuhnya mengapa harus turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia. Dia memiliki tujuan yang jelas untuk menggenapi kehendak Bapa, yaitu menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia agar bisa diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Yesus telah meninggalkan satu teladan yang baik bagi kita, dan kini sebagai perwakilan kerajaan surga di bumi ini, tongkat estafet pekerjaan Tuhan telah diserahkannya kepada kita semua. Sebagaimana utusan sebuah negara datang untuk melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, maka kita pun harus sedemikian. Kita ada untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita, sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam kenyataan seringkali kita tidak maksimal dan tidak sesuai dalam melakukan kehendak Tuhan karena kita lebih memilih untuk malas dan kenyamanan kita yang kita prioritaskan dibandingkan melakukan kehendak Tuhan. Bila tidak melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan dengan baik, dengan maksimal dan sesuai, sulit bagi kita untuk menerima upah yang maksimal. Malah sebaliknya, tanpa disadari kita sudah mengecewakan hati Tuhan. Jangan harap kita bisa menerima upah yang maksimal dan sesuai dari Tuhan. Harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, semakin kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan dengan sesuai kehendaknya. Semakin besar, bahkan maksimal pula upah yang akan kita terima. Karena itu, sangatlah penting untuk kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendaknya bagi hidup kita, sehingga kita dapat menjalaninya dengan maksimal, sesuai, tepat, dan bisa berkenan kepada Tuhan, bahkan dapat menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Yang dimaksud dengan maksimal adalah mengerti dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran diri dan serius, bukan dengan terpaksa, dipaksa, atau memaksakan diri. Memang rasanya bisa saja lelah, capek, perlu istirahat, dan belum tentu orang melihat atau menghargai apa yang kita kerjakan. Tetapi ingatlah, kita melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia yang terbatas. Sampai pun menuai pujian dari manusia, kiranya itu tidak membuat kita menjadi puas, apalagi tinggi hati, lupa diri. Karena yang terpenting adalah pujian dari Tuhan yang menyatakan kehendaknya bagi kita. Karena itulah Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose, tentu bagi kita juga, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jika manusia di dunia ini saja
mengerti, memberikan penghargaan bagi mereka yang bekerja dengan baik, sesuai dan maksimal. Bayangkan apa yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita yang setia melakukan kehendaknya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kiranya janji Kristus dalam kitab Wahyu menguatkan kita semua, yaitu dalam Wahyu pasal 22 ayat 12, Kristus sendiri berkata, "Dengarlah, aku datang segera. Aku akan membawa upah bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya." Marilah kita lebih terpacu lagi untuk hidup dengan maksimal, sehingga bisa terima upah yang maksimal. Karena janji Tuhan tentang upah dan hidup kekal itu sungguh nyata. Hari ini jika berlalu kan tiada lagi, bila terhenti langkahmu, pikirkan tempat yang kan kau tuju. Kesibukanmu akan lebih lagi. Kau kata esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Kesibukanmu akan lebih lagi. Katamu esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidup. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, semua karena kasih karunia Tuhan jika beroleh kelayakan menerima upah. Sekalipun kita sudah memiliki kualifikasi kelayakan untuk menerima upah, karena sudah melakukan kehendak Tuhan dengan baik, maksimal, dan sesuai. Namun sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak kecuali dilayakkan oleh Tuhan sebagai kasih karunia-Nya atas segala pelayanan kita. Dengan demikian adalah bijak jika kita mengerti untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Karena oleh kasih karunia Tuhan saja kita dilayakkannya. Berhubung sebagai manusia yang terbatas, kita rentan melakukan kesalahan, mencemari motivasi dan sikap hati. Namun Tuhan itu adil. Dengan keadilannya Tuhan akan menetapkan berdasarkan apa yang dilakukan seseorang sepanjang kehidupannya. Apakah layak atau tidak untuk memperoleh upah. Baik upah di dunia kini
atau di kekekalan nanti. Dalam kehidupan nyata, seringkali tanpa disadari, banyak orang merasa dirinya layak untuk menerima upah dari Bapa di surga, layak untuk diberkati, layak untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan dan menerima jawaban doa. Bahkan tidak jarang kita mendengar doa-doa bernada intimidatif karena merasa dirinya sudah melakukan ini dan itu, namun belum mendapatkan balasan upah yang setimpal dari Tuhan. Mereka berdoa mengancam Tuhan akan berhenti dari pelayanan dan tinggalkan gereja jika Tuhan tidak segera mengadakan mujizat dalam hidupnya saat itu juga. Ada juga orang yang berpikir, saya sudah setia beribadah, membayar harga melayani Tuhan, sudah lakukan banyak hal bagi Tuhan. Tapi mengapa Tuhan belum memberikan keturunan? Belum juga memberkati sesuai dengan kerinduan hatiku. Belum menjawab doaku. Saya sudah lakukan bagian saya. Mengapa Tuhan lalai dalam melakukan bagian Tuhan? Mendengar doa-doa demikian membuat saya berpikir, apakah Tuhan berhutang kepada mereka sehingga mereka merasa Tuhan berkewajiban untuk memberkati dan memberi sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka berpikir Tuhan harus melakukan sesuai dengan apa yang mereka minta. Bila demikian, siapakah yang menjadi Tuhan sesungguhnya? Apakah benar Tuhan pada posisi Tuhan atau diri mereka menjadi Tuhan? Apakah benar mereka sudah layak untuk menerima upah atas segala sesuatu yang telah mereka kerjakan yang katanya untuk Tuhan? Memang benar Tuhan menjanjikan upah bagi kita yang setia kepadanya. Tetapi ingatlah bahwa semua janji terkait upah ini bisa kita peroleh karena kita telah ditebus menjadi bagian dari keluarga rohani Tuhan. Dan sadarkah kita seberapa mahal harga yang telah Kristus bayar agar kita bisa menjadi bagian dari keluarga Tuhan? Rasul Petrus menuliskannya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pernahkah Tuhan memperhitungkan semua yang sudah diperbuatnya kepada kita? Keselamatan memang cuma-cuma, tetapi itu bisa menjadi cuma-cuma karena ada yang telah menjadi tebusan bagi kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Dan sadarilah bahwa harga yang dibayar sebagai tebusan itu teramat sangat mahal, seharga nyawa Yesus Kristus, sehingga tak seorang pun yang mampu membayarnya. Karena itu, oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Kita semua diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kini kita bisa berdoa, beribadah, melayani, menjalani hidup dalam damai dan sukacita. Semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kekal akan kita songsong bersama. Sekarang pilihan di tangan kita. Bagaimana kita menanggapi dan menyikapi akan kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Sayangnya, tidak sedikit orang percaya yang bermental pekerja sehingga tidak mampu memahami kasih karunia. Tidak heran ketika melihat seseorang yang baru percaya mulai melayani Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa, mereka langsung iri hati dan mulai protes terhadap Tuhan karena merasa dirinya sudah melakukan lebih banyak daripada orang yang baru percaya itu. Mereka juga merasa lebih layak diberkati dibandingkan dengan orang tersebut. Masalahnya adalah
Mereka berusaha mendapatkan berkat sebagai upah dari apa yang sudah mereka kerjakan. Padahal kelayakan kita untuk menerima upah semua kembali kepada kemurahan, belas kasihan, dan keadilan Tuhan semata-mata. Janganlah kita menganggap Tuhan tidak adil. Jika seseorang ingin diberkati sebagai upah atas apa yang sudah dikerjakannya, maka hal ini mencerminkan kesombongan dirinya yang bergantung pada kekuatannya sendiri yang sangat terbatas. Padahal sebagai manusia, kita pun rentan gagal dan menjadi lemah ketika menghadapi tantangan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi jika kita mengerti bahwa kita diberkati karena kasih karunia, maka upah kita tidaklah bergantung pada kerja keras kita lagi, melainkan karena kuasa, kemurahan, kekuatan, dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan berlimpah yang diberikannya ke dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan yang adil, Dialah yang berhak menentukan upah seseorang sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Bagian kita bukanlah mempermasalahkannya, apalagi sampai iri hati. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. So, siapa yang lebih layak terima upah? Atau siapa yang harusnya terima lebih banyak? Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menghargai kasih karunia yang telah kita terima dan mulai menyusun ulang prioritas di dalam kehidupan kita. Mempersiapkan diri untuk hidup kekal setelah tugas kita selesai di dunia yang sementara ini. Janganlah kita hidup sesuka hati setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berpikir tidak penting soal bagaimana kita bersikap. Toh kita masuk surga juga karena kasih karunia. Ingatlah bahwa di akhir hidup nanti kita akan menghadap tata pengadilan Kristus seperti yang disampaikan Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kenyataan akan adanya pengadilan Kristus ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk menyatakan bukti keadilan Tuhan bahwa Ia peduli terhadap bagaimana kita hidup dan apa saja yang kita lakukan. Kasih karunia-Nya bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Mengingat bahwa ada upah menanti bagi setiap orang yang setia. Ada rumah abadi, harta yang tidak bisa dicuri atau dirusakkan oleh ngengat dan karat. Bertemu dengan semua orang-orang setia yang telah mendahului kita. Dan yang lebih utama, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Bukankah ini seharusnya memacu kita untuk lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini dan melayani Tuhan dengan maksimal? Kita tidak lagi apatis, malas, cuek, tidak peduli, pasrah, putus asa, atau tetap di dalam kenyamanan, tidak mau keluar dari zona nyaman, hidup untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Di kekekalan sana tidak ada lagi air mata, perkabungan, duka cita, sakit penyakit, atau kematian. Yang ada adalah sukacita, damai, kebahagiaan selama-lamanya tanpa akhir. Memang kita belum pernah melihat seperti apa surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita tahu bahwa janji-janjinya adalah iya dan amin. Sekiranya semua hal indah itu sedang menanti, marilah kita mempersiapkan diri bagi hidup yang akan datang. Ingatlah, kita tidak akan tinggal di dunia yang sudah tidak sempurna ini untuk selamanya. Seindah apapun dan semenarik bagaimanapun tampaknya dunia ini, surga jauh lebih indah dan mulia. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dikatakan oleh seorang penulis klasik asal Inggris, C.S. Lewis.
Seringkali kita tampak seperti anak kecil yang bersikeras bermain dengan seru di kubangan lumpur karena kita tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya berlibur di pinggir pantai. Kita manusia terlalu mudah dipuaskan. Hendaknya kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam suratnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingatlah, identitas kita dalam Kristus. Kita adalah perwakilan atau duta kerajaan surga di bumi. Artinya, kita bukanlah berasal dari dunia ini. Suatu saat nanti kita akan kembali ke tanah asal kita, yaitu surga. Dan selama di sini kita memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan semasa waktu tugas di dunia ini, yaitu menjadi gambar, potret atau cerminan raja kita. Seperti apa gaya hidup kerajaan surga. Kita harus meneruskan berita keselamatan kepada orang lain. Kita tidak sendirian, tapi kita dibekali dengan kuasa dan otoritas surgawi. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada kita. Tentu, ini bukan berarti semuanya akan baik dan lancar. Banyak yang sudah pernah mengecap betapa pahitnya kehidupan di dunia ini dan menjadi bagian dari kerajaan surga tidak menjamin semuanya akan semakin mudah. Akuilah bahwa dunia ini sudah tidak sempurna, tetapi kiranya kita tidak menjadi putus asa dan patah semangat. Masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini adalah sementara dan bukan akhir dari segalanya. Paulus tahu akan kebenaran ini sehingga meskipun ia harus menderita di dunia ini, itu tidak membuatnya mundur. Karena Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tetaplah setia bekerja di ladang Tuhan, sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita selama masih ada kesempatan. Masih ada 1 hari lagi, masih ada nafas hidup. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya dan hiduplah sebaik-baiknya. Mungkin apa yang kita lakukan tampak kecil, sederhana di mata dunia, sehingga luput dari perhatian orang. Dan kita bertanya, apakah yang kita lakukan ini berarti? Yesus berkata, ada upah tersedia bagi mereka yang memberikan segelas air sekalipun kepada salah seorang dari muridnya. Salah satu ayat dalam Alkitab juga tertulis demikian, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sepasang misionaris yang sudah lanjut usia akhirnya kembali ke kota New York dengan menaiki sebuah kapal. Setelah bertahun-tahun melayani Tuhan di Afrika, rupanya mereka berada di kapal yang sama dengan presiden yang saat itu baru kembali dari perjalanan berburu. Saat tiba kapal menepi, tampak sambutan yang meriah diberikan untuk menyambut kepulangan presiden. Sementara tak satu orang pun yang datang menyambut atau menjemput kedua misionaris itu. Mereka harus menaiki kendaraan umum dan menuju sebuah apartemen kecil. Sang suami berkata kepada istrinya, dengan setia kita sudah melayani di Afrika selama bertahun-tahun, tetapi inilah yang kita terima. Tidak ada satupun yang peduli dengan keberadaan kita sekarang. Tuhan itu tidak adil. Ia merasa kesal dan putus asa. Dengan bijak istrinya berkata, coba kamu masuk ke kamarmu, berdoa kepada Tuhan dan sampaikan perasaanmu itu. Tidak terlalu lama bagi suami untuk berdoa sebelum akhirnya ia keluar dari kamar dengan raut wajah yang sudah berbeda. Saya berkata kepada Tuhan bahwa ini tidak adil, bahwa tidak ada satupun yang datang untuk menyambut kepulangan kita dan kita harus bertahan hidup sampai sekarang.
Dan kau tahu, Tuhan menjelaskannya kepadaku dengan satu kalimat sederhana. Nak, kamu kan belum benar-benar pulang. Mari, hargai kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam hidup kita. Pandanglah pelayanan kita kepada Tuhan sebagai kehormatan. Karena tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi karena kasih karunia, kita telah dilayakkan. Karena itu, setialah selalu dalam segala keadaan, susah, senang, duka. Kita lewati bersama dengan Yesus Kristus yang senantiasa Immanuel. Kiranya janji tentang surga dan upah abadi dapat mendorong kita untuk lebih antusias lagi dan lebih maksimal dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulia bagi namanya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian. Dan kita bisa mengerti bagaimana bisa berubah dan terobosan, sehingga bisa hidup dengan maksimal menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari ingat kembali bersama, layakkah saya menerima upah? Kualifikasi kelayakan seseorang untuk menerima upah dari Tuhan. Antara yang pertama, senantiasa melakukan kehendak Tuhan dengan maksimal dan sesuai. Yang kedua, semua karena kasih karunia Tuhan jika beroleh kelayakan menerima upah. Dengan mengingat dan praktekkan dengan baik apa yang kita dengar dalam program All by Grace kali ini, diharapkan bisa membawa dampak perubahan yang dahsyat bagi kehidupan dan pelayanan kita ke depan. Bersyukurlah Anda masih bisa mengikuti program All by Grace saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Hiduplah
dengan mengerti untuk mengasihi dan melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dengan maksimal dan sesuai. Sehingga kita pun akan menerima upah yang maksimal di dunia yang sekarang ini maupun di kekekalan nantinya. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi, memimpin kami hingga pada saat ini. Bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Bagaimana Engkau memulihkan segala area kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana saat ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah kemurahan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau memimpin, bagaimana Engkau menolong, bagaimana Engkau memberkati, bagaimana Engkau mengasihi kami dengan kasih dan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau kembalikan semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami dengan mengasihi-Mu, dengan melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu dengan maksimal dan sesuai. Dan sungguh-sungguh boleh berkenan memuliakan nama-Mu. Dan kami mengerti Tuhan saat ini kalau kami bisa menerima upah, itu semua karena dilayakkan oleh-Mu, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Tolong kami Tuhan mengerti bagaimana ke depan kami akan lebih lagi setia melayani, mengasihi-Mu dengan maksimal dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga benar-benar hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan kami mau Tuhan mengerti mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh jalani semua pelayanan dengan mata hanya tertuju kepadamu. Dan kami mengerti bahwa Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang adil, Tuhan yang akan memberi upah kepada kami semua yang melayani-Mu, baik di dunia yang sekarang ini maupun di kekekalan nantinya. Dan kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami terima upah, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan nanti Tuhan di kekekalan kami terima upah, itu juga semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami boleh dilayakkan, mengertikan kami, sehingga kami tidak akan iri hati bagaimana melihat orang lain lebih diberkati, dan tidak akan iri hati melihat bagaimana banyak orang Engkau kasihi dengan kasih dan kuasa-Mu. Karena bagaimanapun juga Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, semua keluarga kami ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Biarlah boleh kelayakan-Mu, biarlah boleh kasih karunia-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu sesuai dan maksimal memuliakan nama-Mu, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan, banyak orang boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini mau berdoa bagi Anda yang tetap saja merasa kalau Tuhan itu tidak adil, kalau Tuhan itu selalu pilih kasih, kalau Tuhan itu selalu tidak peduli kepadaku, tidak mengerti bagaimana menolongku, bagaimana menyelesaikan masalahku, dan sepertinya Tuhan menunda-nunda untuk melakukan mujizat dalam segala area kehidupanku. Saat ini, mintalah kepada Tuhan. Bukan karena kita layak untuk terima segala pemberian Tuhan atau jawaban daripada doa dari Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kita saat ini minta kasih karunia Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk boleh terima segala hal yang kita rindukan, segala kerinduan hati kita boleh digenapi, segala masalah, tantangan, pergumulan kita boleh diselesaikan, dan semua apapun yang menjadi pemikiran kita yang akhirnya membuat kita jadi sakit karena menghakimi dan mengadili Tuhan ataupun sesama. Biarlah saat ini kita beroleh kasih karunia-Nya,
kita boleh dipulihkan segala keadaan kita dengan kita memohon kepadanya, dan kita juga boleh disembuhkan daripada segala sakit penyakit kita, atau juga dari segala masalah tekanan perekonomian, pekerjaan, perusahaan yang sedang mengalami masa sulit, ataupun keluarga, rumah tangga, dan semuanya. Biarlah kita saat ini akan berdoa, mohon kasih karunia-Nya, bukan sedang menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan karena kasih karunia-Mu. Tapi kami boleh memohon kepadamu saat ini untuk kami semua pemirsa All by Grace dimanapun berada, yang saat ini tetap masih merasa Tuhan tidak adil, sepertinya Tuhan mengecewakan, Tuhan menunda-nunda menolong menyelesaikan masalah, dan Tuhan berlambat-lambat dan melakukan mujizat dan banyak hal lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami tahu Tuhan, matamu selalu tertuju kepada kami, dan Engkau selalu Immanuel, dan Engkau bahwasanya Tuhan baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, ampuni semua pemikiran yang salah, ampuni semua dosa kami yang kami lakukan, apapun itu namanya, dengan sengaja atau tidak sengaja. Dan kami minta belas kasihan-Mu. Dan saat ini kami mau mohon kepadamu Tuhan, biarlah segala apapun yang menjadi masalah, karena menurut kami itu adalah masalah di dalam kehidupan kami, atau di pemikiran kami, atau di pengertian kami saat ini Tuhan. Segala beban hidup apapun yang begitu menekan kehidupan kami, masalah pergumulan yang sepertinya tidak habis-habisnya, saat ini Tuhan kami mau serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, Engkau angkat, Engkau pulihkan, Engkau selesaikan semua masalah, pergumulan, tantangan di dalam seluruh area kehidupan kami, apapun itu namanya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi Tuhan, Engkau maha tahu. Dalam nama Yesus saat ini, kuasa-Mu turun, kasih-Mu turun, kekuatan yang daripadamu turun, memampukan kami Tuhan untuk bisa berdiri kembali, untuk bisa kami kembali percaya, berharap, andalkan Engkau, sehingga kami boleh melihat solusi dan jalan keluar dari apapun yang kami hadapi, dan mujizat demi mujizat boleh terjadi, dan tidak akan lagi ada penundaan. Kami percaya secara kerinduan hati kami, Engkau jawab sempurna dan segera, dan tidak akan tertunda lagi, karena kami percaya itu semuanya baik. Dan kami mau Tuhan serahkan kepadamu, apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami boleh dibuat berhasil. Kami boleh menjadi kepala bukan ekor, dan kami boleh meminjamkan bukan lagi meminjam. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu itu memampukan kami bisa menjadi seseorang yang diberkati untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau tumpang tangan untuk semua yang sedang sakit. Tumpang tangan di bagian mana Anda sakit, apapun itu penyakitnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya, Tuhan, Kau berkata tumpang tangan untuk sakit penyakit, dan sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh biru Yesus di atas kayu salib, semua sakit penyakit kami disembuhkan. Dan saat kami tumpang tangan, kuasa-Mu saat ini bekerja. Sakit apapun namanya, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk sakit hati, iri hati, semua yang terkait dengan hati kami Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan, sehingga kami menjadi seseorang yang mengerti menjalani kehidupan ini dengan bahagia, sukacita, ada damai sejahtera, dan kami boleh setiap hari berbahagia karena kasih setiamu yang senantiasa tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semua yang baik daripadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau akhiri program All by Grace ini. Kami mohon Tuhan, kasih setia, anugerah berkat-Mu boleh tercurah di dalam kehidupan kami saat ini. Kasih setia daripada Allah Bapa,
kuasa daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus dan kuasanya akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami semua pemirsa All by Grace mulai saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dan kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik yang daripadamu, dan kami sangat percaya dengan kedua tangan kami yang Engkau berkati, apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kedua tangan ini akan Kau buat berhasil boleh diberkati, berhasil menjadi berkat dengan kedua tangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami bersyukur untuk program All by Grace ini. Biarlah kami mengerti Tuhan, bukan saja kami diberkati dari episode yang sudah ada, yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh bagikan sharing ABG kepada sanak famili, saudara, keluarga, teman dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun boleh diselamatkan, boleh dijamah dan dipulihkan dalam segala area kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri program All by Grace ini. Kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa sharing ABG buat sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasihi, sehingga mereka juga bisa diselamatkan dan dipulihkan dan bisa membawa pemulihan bagi orang sekitar mereka. Segala kemuliaan bagi Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.